Kita sering mendengar kata idealisme dan diikuti juga dengan kata idealis. Bahkan lawan abadi dari idealisme juga sering kita dengar, yaitu materialisme. Semua akan kita telisik di dalam video ini. Idealisme pertama kali diperkenalkan oleh Leibniz di abad ke-18. Tetapi dalam filsafat kuno, Plato sudah menggambarkan tentang apa itu idealisme, tetapi tidak menyebutnya sebagai idealisme, tetapi idea. Idea itu berasal dari kata Yunani kuno yang berarti pandangan atau pemikiran. Dalam teori Plato mengenai idea, Plato menggambarkan bahwa realitas itu adalah penggambaran dari dunia ide, bahwa ada dunia yang lebih sempurna, bahwa kapal, rumah, dan segala ciptaan manusia yang Anda lihat itu sesungguhnya berasal dari dunia ide. Karena sebelum rumah dibangun, sebelum kapal dibuat, bahkan kursi misalnya sebelum dibuat, itu dipikirkan dulu dalam dunia ide kita, bagaimana cara membuatnya. Di situ kita pikirkan terlebih dahulu. Bahkan penggambaran Plato bahwa dunia ini selalu berlawanan. Artinya ketika ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Dunia ini kan dualitas, ada panjang, ada pendek, ada pintar, ada bodoh. Jadi ketika ada yang nyata ya mesti ada yang tidak nyata. Itulah dunia ide yang bahkan lebih sempurna dari dunia realitas. Dan pemikiran Plato ini bisa memperkuat posisi agama karena tidak sama dengan lawan pemikiran dari idealisme, yaitu segala sesuatu itu tercipta dari benda, segalanya dari benda. Itulah pemikiran materialisme. Suhunya dimulai dari Thales, Anaximenes, Empedokles, terus ke bawah ada Karl Marx, bahkan sampai ke Nietzsche. Kalau Plato, lalu kemudian Spinoza, Leibniz, Hegel, dan Immanuel Kant. Jadi para pemikir ini kan bisa dibedakan, sama seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa cara mudah untuk memahami filsafat itu ya dengan melihat juga, membeda-bedakan juga aliran-aliran pemikirannya. Kembali kepada idealisme. Jadi idealisme adalah sebuah pandangan bahwa realitas itu adalah perwujudan dari dunia ide, bahwa segala yang diciptakan manusia yang Anda lihat itu awalnya berasal dari dunia ide atau pikiran. Nah, berbeda dengan idealis. Jadi idealis itu adalah orangnya. Idealis itu adalah orang yang memegang prinsip-prinsip yang diperjuangkan. Orang yang memegang prinsip-prinsip yang menurut dia atau mereka itu benar. Bahkan seringkali kita mendengar bahwa seseorang keluar dari sebuah perusahaan itu karena hal-hal yang ada di sana tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ia perjuangkan, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ia pegang, yang menurut ia benar. Seseorang misalnya tidak mau melakukan korupsi, tidak mau melakukan sogokan dan sebagainya, itu adalah orang yang idealis. Itu yang sering kita sebut sebagai idealis. Bahkan orang yang punya pemikiran-pemikiran baru yang belum dipikirkan oleh orang lain, itu juga bisa disebut sebagai orang yang idealis. Jadi idealisme itu adalah sebuah paham yang memahami bahwa realitas itu berasal dari dunia ide. Dulu Plato menggambarkan bahwa misalnya ada orang yang tinggal di dalam gua, ada sinar matahari masuk, namun kemudian
di antara sinar matahari itu ada gerakan manusia, ada manusia lewat di situ, orang yang di dalam gua itu akan berpikir dunia itu ada cahaya dan ada orang, tetapi dia tidak bisa menggambarkan sepenuhnya tentang dunia itu. Padahal di atas dunia itu yang dia tidak bisa gambarkan itu jauh lebih banyak hal. Itulah sebabnya bahwa dunia ide itu jauh lebih sempurna daripada dunia realitas. Itulah idealisme. Jadi idealisme berbeda dengan idealis. Berbeda juga pastinya dengan materialisme. Materialisme itu memahami bahwa segala sesuatu berasal dari benda. Jadi dia tidak mempercayai hal-hal yang tidak nyata, hal-hal yang tidak berasal dari benda. Disinilah pertentangan antara idealisme dengan materialisme. Kalau idealisme itu menerima bahwa ada dunia lain, materialisme segalanya berasal dari benda. Di video sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa filsafat bisa digunakan untuk menyerang agama, bisa juga untuk memperkuat agama. Bagi penganut idealisme itu sangat erat dengan agama-agama yang mempercayai bahwa ada dunia lain selain dunia yang kita saksikan ini. Bahkan dunianya lebih sempurna. Kalau Anda beraliran materialisme yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu berasal dari benda, maka disitulah mungkin Anda bisa saja menjadi orang yang tidak percaya keberadaan Tuhan. Pertentangan idealisme dan materialisme ini adalah pertentangan abadi, karena materialisme juga mengatakan bahwa pemikiran otak Anda juga itu adalah materi. Tapi kalau penganut idealisme jauh lebih dalam, mau menyerang materialisme, maka dia bisa berkata bahwa pertanyaannya siapa yang menciptakan materi itu. Kalau dulu ada namanya teori Big Bang, yang mana tarik-menarik antara energi positif dengan energi negatif. Pertanyaannya siapa yang menciptakan energi-energi itu? Apakah tercipta begitu saja atau tidak? Jadi memang rumit untuk menyelesaikan perdebatan-perdebatan ini lawan pemikiran kedua aliran besar ini. Jadi siapapun dia, aliran apapun dia, tergantung bagaimana dia mengambil hikmah, makna-makna yang baik dari aliran itu, yang kemudian dia bisa jalankan agar memberi manfaat kepada banyak orang. Saya kira demikian, mohon dibantu subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.